Piala Euro 2024 menjadi buah bibir setelah pengumuman hasil drawing pada beberapa hari yang lalu. Dalam hasil pengundiannya, grup B layak disebut sebagai grup neraka karena menyajikan partai gengsi dan penuh balas dendam. Bagaimana tidak, sang juara bertahan Italia akan kesulitan mempertahankan gelar juaranya, mengingat mereka punya track record buruk saat bertemu dengan Spanyol. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap grup B Piala Euro 2024 sebagai berikut. Kurang seru sejak perubahan format. UEFA resmi mengubah format Piala Euro dengan menambah peserta mereka menjadi 24 negara. Format ini sudah mulai diterapkan pada perhelatan Piala Euro 2016. Artinya Piala Euro 2012 menjadi yang terakhir kalinya digelar dengan sistem 16 negara. Sejak perubahan format tersebut, pembagian grup Piala Euro dianggap kurang seru. Pasalnya banyak negara kuat yang harus terpencar dan jarang tersaji partai grup neraka. Sebut saja di Piala Euro 2016 yang lalu saat negara-negara besar harus satu grup dengan negara yang cukup kecil. Selain itu, format baru ini juga merugikan negara-negara kuat yang harus tumbang di babak kualifikasi. Salah satunya timnas Belanda yang sempat gagal lolos di perhelatan Piala Euro 2020 yang lalu. Tim nasional Spanyol. Meskipun begitu, Piala Euro 2024 digadang-gadang akan kembali berjalan seru dengan banyaknya partai-partai grup neraka, termasuk grup B yang berisikan juara bertahan Italia, Spanyol, Kroasia, dan Albania. Tim nasional Spanyol sendiri sedang menjalani masa-masa transisi di bawah asuhan Luis de la Fuente. Banyak wajah-wajah baru yang dipersiapkan sang pelatih sebagai aset masa depan. Bahkan De La Fuente secara berani menghilangkan stigma Barcelona sentris di tubuh Spanyol. Sang entrenador tercatat hanya memanggil 4 pemain Blaugrana. Skuad La Furia Roja juga berambisi tampil perkasa di Piala Euro 2024. Pasukan Alvaro Morata bahkan mampu bermain dominan dengan menjadi pemuncak klasemen di babak kualifikasi. Namun ambisi besar itu menemui jalan terjal setelah Spanyol harus bersaing dengan sang juara bertahan Italia. Kedua negara ini merupakan rival yang sudah memanas sejak dahulu kala. Spanyol mengusung partai balas dendam setelah di Piala Euro 2020 berhasil disingkirkan pada babak semifinal. Namun De La Fuente sudah ketakutan menghadapi peta kekuatan Italia. Mantan pelatih Deportivo Alaves ini mengaku nggak suka jika Spanyol berada satu grup dengan Italia. De La Fuente menyebut kalau Gliazzurri merupakan lawan terkuat Spanyol di dalam grup B. Timnas Kroasia. Namun Luis de la Fuente nggak boleh melupakan tim nasional Kroasia yang tampil mengejutkan. Negara Eropa Timur itu akan menjadi tim kuda hitam yang digadang-gadang bisa merepotkan. Apalagi komposisi pemain mereka nggak banyak berubah saat lolos ke final Piala Dunia 2018. Skuad Vatreni masih dipimpin oleh sang kapten andalan yakni Luka Modric. Akan tetapi ini menjadi ajang internasional terakhir Modric bersama Kroasia. Menurut laporan, gelandang Real Madrid itu berencana untuk pensiun usai perhelatan Euro 2024 berakhir. Zlatko Dalic selaku pelatih menyebut Kroasia berada di grup yang sangat sulit. Pelatih berusia 57 tahun ini optimis membawa skuad Vatreni lolos dari babak penyisihan grup. Namun Dalic enggan meremehkan semua lawan yang dinilai punya kekuatan yang merata. Timnas Italia. Timnas Italia punya ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara di perhelatan Piala Euro kali ini. Gliazzurri membawa harapan baru setelah ditukangi oleh Luciano Spalletti. FIGC menunjuk pelatih kelahiran Sertaldo itu untuk menggantikan Roberto Mancini. Beppe Bergomi mengatakan jika Spalletti adalah sosok yang tepat untuk melatih Gliazzurri. Legenda Inter Milan ini optimis sang allenatore bisa membawa Italia kembali ditakuti. Prediksi Bergomi langsung bisa dibuktikan pada babak kualifikasi Piala Euro 2024. Gliazzurri yang nyaris gagal lolos berhasil menyegel posisi runner-up grup C. Spalletti membawa timnas Italia meraih 4 kemenangan dari 6 laga sisa. Walaupun Gliazzurri tergabung ke dalam grup yang sulit, Spalletti bilang kalau ini menjadi tantangan yang besar karena Italia harus bersaing dengan Kroasia dan Spanyol. Namun mantan pelatih Napoli ini tetap optimis kalau pasukan biru langit mampu lolos ke babak gugur.
Secara kekuatan skuad, timnas Italia juga masih diperkuat oleh pilar penting di Piala Euro 2020. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, serta Federico Chiesa masih akan tampil. Spalletti juga meremajakan skuad Gliazzurri dengan membawa nama-nama baru. Alessandro Bastoni dan Giorgio Scalfani akan diplot untuk menjadi tembok baru di lini pertahanan. Sementara Davide Fratesi dan Nicolo Zaniolo dapat menjadi senjata baru di lini tengah. Untuk lini depan, Matteo Retegui dan Giancomo Raspadori siap diandalkan. Komposisi baru ini dapat diandalkan untuk membalas dendam pada rival bebuyutan yakni timnas Spanyol. Pasalnya, Gliazzurri punya rekor yang kurang apik saat menghadapi skuad La Furia Roja. Timnas Italia tercatat baru mengantongi 2 kemenangan dari 6 laga terakhir menghadapi timnas Spanyol. Kekalahan telak 4-0 di final Euro 2012 juga mencoreng harga diri Gliazzurri. Terbaru, tim nasional Italia juga dipercundangi oleh La Furia Roja di babak semifinal UEFA Nations League. Timnas Albania. Terakhir ada timnas Albania yang punya kekuatan skuad paling lemah di grup B. Pasukan merah hitam dianggap kurang beruntung karena harus tergabung dalam grup neraka. Padahal timnas Albania berhasil tampil impresif di babak kualifikasi dengan menjadi penguasa grup E. Bahkan skuad merah hitam mampu mengalahkan Republik Ceko dan juga Polandia. Silvinho selaku pelatih mengaku bangga dengan kiprah anak asuhnya di babak kualifikasi. Warga Albania pun langsung berpesta di ibu kota Tirana untuk merayakan keberhasilan Albania. Pasalnya ini menjadi penampilan kedua Albania di ajang Euro sejak 2016. Pada perhelatan tersebut, skuad merah hitam hanya mampu finish di peringkat 3 grup A. Di Piala Euro kali ini, Albania diperkuat dengan beberapa nama-nama yang mentereng. Salah satunya adalah Armando Broja yang menjadi ujung tombak andalan di lini serang. Bomber Chelsea ini sudah mengemas 4 gol untuk timnas Albania dari 17 penampilan. Berikutnya ada Christian Aslani yang digadang-gadang menjadi jenderal lini tengah pasukan merah hitam. Silvinho memuji pemain Inter Milan ini sebagai salah satu talenta terbaik milik Albania. Kemudian ada Elseid Hisac dan juga Marat Kumbula yang akan diandalkan untuk mengawal pertahanan. Sementara itu, beberapa pemain keturunan Albania lain juga berhasil menjadi andalan di negara lain. Sebut saja Serdan Shaqiri dan Granit Xhaka yang membela tim nasional Swiss. Prediksi negara yang akan lolos. Melihat peta kekuatan tersebut, grup B diprediksi akan menyajikan pertarungan yang paling sengit. Timnas Spanyol menjadi unggulan teratas untuk lolos ke babak 16 besar karena punya komposisi skuad yang paling mewah. La Furia Roja ingin meneruskan prestasi mentereng setelah menjuarai UEFA Nations League. The Guardian memprediksi kalau Spanyol akan melenggang mulus sebagai pemuncak grup B. Sementara itu, timnas Italia dan Kroasia akan saling berebut posisi sebagai runner-up grup B. Skuad Gliazzurri juga digadang-gadang berpeluang merebut posisi kedua klasemen. Gianluigi Buffon memprediksi kalau timnas Italia mampu lolos ke babak 16 besar meskipun bersaing di grup neraka. Sementara itu, Kroasia punya target realistis dengan mengincar posisi 3 terbaik. UEFA menyediakan 4 jatah untuk posisi 3 terbaik untuk lolos ke 16 besar. Sementara Albania harus berjuang ekstra keras untuk melawan kemustahilan. Pasukan merah hitam diprediksi hanya akan menjadi negara penggembira di dalam grup B. Itulah ulasan prediksi persaingan negara-negara peserta grup B di Piala Euro 2020. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang paling berpeluang lolos dari jeratan grup neraka ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.